Ibunda Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang mandi, cara mandi dari haid. Maka Nabi memerintahkan kepada wanita itu untuk mengambil sepotong kapas, dan kapas itu diberi wewangian. Kata Nabi, setelah ambil kapas, kasih kapas itu wewangian, nah bersucilah. Tapi wanita itu belum paham, sehingga dia bertanya lagi kepada Nabi, macam mana itu ya Rasulullah? Bagaimana aku bersucinya? Maka Nabi pun mengulangi sabdanya tadi, ambil kapas, kasih minyak wangi, nah sucikanlah. Tanya lagi wanita itu karena dia belum paham. Akhirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menarik wanita itu, dibawa ke pinggir. Dia beritahu kepada wanita itu, kamu bersihkan sisa darahmu dengan kapas itu. Kamu ambil kapas, terus kasih minyak wangi, kemudian kamu bersihkan darah kamu dengan kapas itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah, dan Nabi memang membenarkan itu. Jadi begitulah memang caranya wanita untuk bersuci dari hadas besarnya, dari haid dan nifasnya. Jadi sisa-sisa darah itu dibersihkan dulu dengan kapas sebelum menyiram air ke seluruh tubuh. Bersihkan dulu dengan menggunakan kapas. Sudah bersih semuanya, kapas yang sudah dicampuri dengan minyak harum, minyak wangi. Sudah bersih semuanya, baru begitu juga nifas, dibersihkan dengan kapas dulu. Macam mana kalau tidak dibersihkan dengan kapas? Bersihkan dengan air aja langsung. Pokoknya intinya najis-najis yang ada di situ, darah-darah yang masih tersisa, semuanya bersih. Intinya itu saja, walaupun tidak menggunakan kapas semuanya. Pakai sabun dia atau pakai gosok apa itu tidak tahu kita. Bersih, ya sudah. Berarti dia sudah suci. Yang penting najis-najis itu sebelum mandi, sebelum menyiram ke seluruh tubuhnya, dibersihkan terlebih dahulu najis-najisnya. Kotoran-kotorannya, darah-darahnya itu dibersihkan semuanya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain lagi diceritakan bahwasanya Hadatsana Jumai bin Umair qala in talaqtu ma'a ammati wa khalati fadakhalna ala Aisyah fasa'alnaha kaifa kana yasna'u Rasulullah inda ghuslihi minal janabah qalat kana yufidu ala kafaihi salasa marratin thumma yudkhiluha fil ina thumma yaghsilu ra'sahu salasa marratin thumma yufidu ala jasadihi thumma yaqumu ila shalah wa amma nahnu fa inna naghsilu ru'sana khamsa marratin min ajli zofri. Ibunda Aisyah telah ditanya oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjawab dengan pertanyaan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi jenabah. Maka Ibunda Aisyah menceritakan bagaimana mandi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membersihkan kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian kemudian menciduk air, membasuh kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian membasuh seluruh tubuhnya sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi pun selesai langsung bisa melaksanakan sholat. Kami, jadi kata Ibunda Aisyah, para wanita, wa amma nahnu fa inna naghsilu ru'sana khamsa marratin min ajli zafar. Kami kaum wanita, istri-istri Nabi, mandi dengan membasuh kepala itu sampai 5 kali karena masalah rambut yang panjang, karena masalah rambut yang banyak. Jadi Ibunda Aisyah memberitahu bahwa kaum wanita, istri-istri Nabi, kalau membasuh kepalanya itu lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki 3 kali sudah cukup. Kalau wanita sampai 5 kali karena wanita punya rambut yang panjang. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi
Diceritakan bahwasanya an Ummi Salamah annam ra'atan minal muslimin wa qala Zuhair annaha qalat ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu zufura ra'si afa anquduhu lil janabah qala innama yakfiki antahfini alaihi salasan wa qala Zuhair tuhsi alaihi salasa hasayatin min ma'in summa tufidi ala sa'iri jasadiki fa idza anti qad tahurti. Wa fi riwayatil ukhra waghmizi qurunaki inda kulli hafnah. Jadi diriwayatkan bahwasanya Zuhair telah mengatakan, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang senang menyanggul rambut. Jadi rambut kepalanya itu disanggul oleh wanita itu, dia senang melakukan hal yang seperti itu. Kemudian wanita itu tanya kepada Nabi, apakah saya harus melepas sanggul saya ini ketika mandi junub? Nabi SAW menjawab, cukup bagimu menuangkan air sebanyak 3 kali ke atasnya. Kemudian kamu tuangkan air ke seluruh tubuh kamu. Maka dengan demikian kamu telah suci. Di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan bahwasanya untuk wanita ini, kata Nabi SAW, bagi wanita yang bersanggul itu, Nabi menjawab, dia hendaklah wanita itu memeras sanggulnya setiap kali dia menuangkan air. Maksudnya kalau wanita itu bersanggul, kemudian dia mandi junub, siram yang pertama diperas sanggulannya, yang kedua juga seperti itu, yang ketiga juga seperti itu, baru kemudian disiram ke seluruh tubuhnya. Ini wanita yang dalam keadaan bersanggul. Kalau dia sudah terlepas sanggulnya, ya sudah, teruskan aja, jangan pula sudah terlepas disanggul. Juga bisa bagi ibu-ibu, bagi kaum wanita, ketika dia sudah mandi, siram pertama sudah dilepas rambutnya semuanya, yang kedua, yang ketiga sudah, kemudian disanggul lagi, ya silakan, tidak ada masalah. Dilepas sebentar, kemudian disiram. Jadi tidak menyulitkan. Tapi bagi wanita yang memang dia bersanggul terus semuanya, ya tidak ada masalah, tidak perlu dicabut, tidak perlu dibuka sanggulnya. Siram saja ke atas itu, kemudian diperas. Siram lagi sampai 3 kali siraman, agar seluruh rambutnya itu terkena air. Inilah beberapa penjelasan tentang mandi janabah yang sudah dilakukan oleh Nabi dan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW dalam kehidupannya. Jadi kita juga ingin meneladani seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat-sahabat yang telah mendapat pelajaran dari Nabi SAW. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang mandi junub ini. Saya rasa sudah cukup karena kita sudah sering mengamalkan itu. Paling tinggal perlu diperhatikan niatnya itu saja. Jadi mandi bersamaan dengan niatnya, jangan sampai lupa niatnya itu. Sebab niat itu harus berbarengan. Tidak pula nanti di akhirnya sudah selesai semuanya barulah dia niat, tidak. Di niatnya itu hendaklah bersamaan. Kemudian apabila seseorang itu sakit, tak dapat dia mandi, maka dia junub pula. Dia sakit, dia tak dapat mandi. Islam telah mengajarkan wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau dia junub, hendaklah dia bersuci, hendaklah dia mandi. Wa in kuntum mardo, kalau dia sakit, aw ala safarin, ataupun dalam keadaan sedang safar, jadi musafir, aw jahadum minkum minal ghaid, ataupun dia sudah keluar dari tempat pemandiannya, maksudnya setelah dia buang air kecil atau buang air besar, aw lamastumun nisa, ataupun dia ini sudah berhubungan dengan istrinya,
Falam tajidu ma'an, sementara dia tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka hendaklah bertayamum. Jadi kalau dia tidak bisa mandi, mungkin karena masih dalam perjalanan tidak bisa dia mandi, ya dengan tayamum. Ataupun karena dia sakit sehingga tidak bisa mandi, kata dokter, ini Pak tak boleh kena air. Ya. Kalau memang sudah seperti itu jangan dipaksakan mandi. Karena memang ada larangannya, tayamum. Ataupun memang dia lagi demam umpamanya, kena air langsung menggigil seluruh tubuh, tak terdayuh, macam kaku-kaku semuanya. Ya, macam itu pun kalau dia sakit dia boleh dengan tayamum. Kalau dia dalam keadaan junub. Ini syariat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dalam keadaan junub.